Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kisah Siti Masyiitoh yang digodok hidup-hidup oleh Fir'aun. Dan makamnya mengeluarkan bau yang sangat harum, sampai-sampai bau harum tersebut tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masyiitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak dari Fir'aun. Dalam momen Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mencium aroma yang sangat-sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah bernama Siti Masyiitoh dan anak-anaknya. Lalu apa yang menyebabkan makam Siti Masyiitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, berikut sebagaimana kami rangkum melalui berbagai sumber yang valid. Berawal dari Siti Masyiitoh, ketahuan Fir'aun menyembah Allah. Siti Masyiitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Siti Masyiitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Masyiitoh, yakni Hazaqil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Masyiitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Suatu hari Siti Masyiitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang sangat tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Siti Masyiitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Masyiitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk tetap sabar. Kesedihan Siti Masyiitoh pun ia ceritakan kepada Siti Asiyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asiyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh sang suaminya. Dalam kesehariannya, sepeninggal sang suami, Siti Masyiitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun suatu hari, ada kejadian yang sebenarnya sangat sederhana. Saat itu Siti Masyiitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditunjukkan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Masyiitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Masyiitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkan kepada sang ayah. Dan benar saja Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Masyiitoh dan menanyakan langsung, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Tanya Fir'aun. "Betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Masyiitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Masyiitoh beserta anak-anaknya. Siti Masyiitoh digodok hidup-hidup dalam minyak panas.
Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Masitoh dan anak-anaknya ke minyak panas tersebut akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan jika Masitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanan tetap kuat dan Siti Masitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir, anak yang masih bayi dan di tengah keraguan Siti Masitoh, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Mendengar ucapan anaknya tersebut, Siti Masitoh pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, Masitoh mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahu Akbar." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas, namun anehnya, setelah itu justru muncul bau yang sangat harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau harumnya. Tulang-tulang Siti Masitoh dan anak-anaknya dikubur di satu tempat hingga suatu hari dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah pun melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau harum tersebut. "Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya," jawab malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya, dan meski hanya tersisa tulang belulangnya, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua yang mendengarkannya, agar senantiasa kita semua bisa menjaga keimanan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tantangannya, walaupun taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Karena nyawa kita untuk menjaga akidah ini, untuk menjaga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tidak ada artinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.